Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia telah menganugerahkan cuaca yang begitu indah, udara yang segar, serta menganugerahkan sebuah waktu untuk bersama-sama kita mengawali hari-hari kita dengan merenungkan firman-Nya. Oleh karena itu mari bersama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Kasih. Pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan yang sehat, dengan kekuatan yang kuat, untuk dapat kembali melanjutkan siarah kehidupan kami di tengah-tengah dunia di mana Engkau mengutus dan menempatkan kami. Kami rindu mengawali setiap langkah perjalanan hidup kami dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya anugerah kasih-Mu memberkati dan menolong kami, supaya kami mampu memahami firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita, untuk terus kami pelihara, kami lakukan, serta kami ceritakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon penyertaan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, teks Alkitab yang akan kita baca di pagi ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 berbicara demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Hosiana. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, suatu ketika ada seorang wanita yang duduk bersama wanita lain di dalam sebuah pesawat. Dan ia berkata kepada wanita tersebut bahwa ia bukan orang beragama dan telah pindah ke sebuah kota yang dihuni banyak orang Kristen. Saat ia mengatakan bahwa hampir semua tetangganya pergi ke gereja, maka wanita di sampingnya menanyakan pengalamannya melihat hal itu. Ia berkata bahwa ia tak akan pernah dapat membalas kemurahan hati mereka. Ketika ia membawa ayahnya yang seorang difabel ke negara barunya ini, para tetangga membangun sebuah jalur kursi roda yang landai menuju ke rumahnya dan menyumbangkan sebuah tempat tidur rumah sakit serta perlengkapan medis. Maka perempuan yang mengaku bahwa ia bukanlah orang yang beragama berkata, jika menjadi seorang Kristen membuat seorang begitu baik, seharusnya semua orang menjadi Kristen. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ucapannya tentu persis seperti yang Kristus harapkan. Kristus berkata kepada murid-muridnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah yang dituliskan dalam Matius 5 ayat 16. Dan melihat atau membaca ayat itu, saudara-saudara, maka setiap kita diingatkan dan mendapatkan panggilan untuk menjadi pribadi yang selalu berdampak baik bagi kehidupan di sekeliling kita. Dan salah satu yang mendengarkan perintah itu adalah Petrus. Maka ketika Petrus mendengar perintah Kristus supaya setiap murid-muridnya atau para pengikutnya mampu membawa kehidupan yang berdampak baik bagi sekelilingnya, maka ia mendengarkan perintah itu dengan baik dan meneruskannya di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 yang berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sangat menarik untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 12 tadi. Terjemahan versi BIMK berkata demikian,
Kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik, sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik, sehingga mereka akan memuji Allah. Artinya saudara, melalui perkataan Petrus ini, Tuhan menghendaki setiap kita untuk juga terlibat di dalam setiap karya kasih yang Ia nyatakan dan Ia berbuat bagi umat manusia. Karena kita sebagai pengikut-pengikutnya, sekaligus murid-muridnya, adalah mitra kerja Allah bagi dunia ini. Di mana sebagai mitra kerja Allah, kita tentu dikehendaki oleh Allah untuk menjadi partner, menjadi rekan sekerja di dalam mewujud nyatakan damai sejahtera Allah bagi dunia. Sehingga ketika kita melakukan hal itu bagi siapapun, maka di sanalah kita akan mampu untuk menebarkan kebaikan cinta Allah bagi kehidupan di sekeliling kita, termasuk bagi sesama kita yang tidak beriman kepada Yesus. Mungkin ia tidak mengerti apa yang kita percaya dan alasan kita mempercayainya. Tetapi jangan khawatir, selama masih ada satu hal yang tidak dapat mereka pahami, yaitu limpah ruahnya kasih kita. Maka ketika kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kasih kita dengan tulus dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu di sana kasih yang kita kerjakan itu kiranya di dalam kehendak dan di dalam hikmat Tuhan mampu menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita, termasuk bagi setiap orang yang belum mengenal dan menerima Kristus di dalam kehidupannya. Karena ketika ia tahu bahwa ia dikasihi dengan tulus karena kasih Kristus yang hadir dari setiap orang atau bagi setiap orang yang telah mengenal Kristus, maka tentu ketika ketulusan kasih itu ada dan terjadi di dalam diri seseorang, maka tentu orang itu akan merasakan bagaimana damai sejahtera Allah hadir dan memberkati kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat untuk terus memperjuangkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya rahmat Kristus memberkati dan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas perenungan yang kami lakukan pada kesempatan pagi ini. Dan jikalau saat ini kami akan melanjutkan seluruh karya kehidupan kami, karya pelayanan kami, bahkan karya kesaksian kami melalui setiap kebaikan yang akan kami kerjakan, kami memohon kiranya Engkau menyertai, supaya seluruh karya itu mampu membawa dampak yang baik bagi sekeliling kami, juga bagi setiap kami yang mengerjakannya. Dan ketika segala karya kami mampu membawa dampak baik, kiranya setiap orang yang menerima karya kami, mereka pun juga menerima damai sejahtera-Mu dan merasakan kehadiran-Mu yang memberkati dalam kehidupan mereka. Kami memberserahkan seluruh langkah perjalanan hidup kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan seluruh aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.